Shalom saudara-saudara yang terkasih, selamat bertemu kembali di channel pelayanan ini dan senang sekali berjumpa dengan Anda. Hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan untuk mengisi hati dan pikiran kita di tengah-tengah situasi pandemi, di mana kita lebih banyak, lebih sering di rumah. Dan saya berharap saudara-saudara yang di rumah berada dalam keadaan sehat, dan bagi yang sakit semoga segera Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan secara total. Hari ini kita akan belajar tentang Stefanus, tokoh yang sangat beriman, dan kita bisa belajar dari dia. Kita ambil dari kitab kisah, dari buku dari Kisah Para Rasul 7:54 sampai 60. Mari sebelum itu kita datang kepada Tuhan dan kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur untuk semua berkat kasih sayang, pemeliharaan dan pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan, hari ini kami akan kembali belajar firman Tuhan dari Kisah Para Rasul tentang Stefanus, kesetiaannya sampai akhir. Tuhan mohon berkati, bimbing dan urapi, serta tuntun hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran, supaya hanya kebenaran dari-Mu yang disampaikan, dan berkati kami supaya kami bisa terbuka, bisa tunduk pada kitab suci, serta menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup, mengubah keseluruhan hidup kami. Pakai kami ya Tuhan, supaya kami hidup untuk Engkau, memprioritaskan Engkau, mengutamakan Engkau, dan bukan hanya hidup untuk diri kami sendiri. Terima kasih, berkati semua yang mendengar dan melihat video ini, dan kiranya berkat-Mu senantiasa menaungi kami, dan kami sukacita di dalamnya menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudara-saudara, mari kita buka Kisah Para Rasul 7 ayat 54 sampai 60, yang hari ini saya beri judul Setia Sampai Akhir. Kisah Para Rasul 7 54 sampai 60. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka, maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, "Ya Tuhan, terimalah rohku." Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Saudara-saudara sekalian, mati atau hidup bagi Tuhan tidak sia-sia, tidak akan sia-sia. Mati atau hidup kita di tangannya. Mati atau hidup kita tergantung Dia, bukan tergantung siapapun. Dan Stefanus adalah seorang diaken, itu berarti dia orang pilihan yang memenuhi syarat-syarat ketat sebagai seorang diaken, antara lain beristri satu, ramah, suka memberi tumbangan, dan lainnya, dan sebagainya. Stefanus juga bisa menyembuhkan orang sakit, mengusir roh jahat, menghadirkan tanda dan mujizat ilahi. Dan ini adalah asli, tetapi para mahkamah agama itu tetap kekeh untuk merajam dia. Dia juga penuh hikmat
dalam bersoal jawab. Artinya tidak mundur berdebat dengan orang pimpinan Yahudi. Saudara bisa bayangkan ya, orang seperti itu bisa membuat orang-orang mahkamah agama marah dan tersinggung. Dan betapa angkuhnya mereka dalam menjalankan praktek-praktek agama. Yang model seperti ini banyak, saudara-saudara. Sudah duduk di mahkamah agama, sudah mempunyai jabatan yang begitu angkuh, menutup kebenaran, dan mereka menganggap kebenaran pribadi daripada kebenaran Alkitab melebihi dari yang lainnya. Dia menganggap dirinya sendiri paling benar. Dan ini banyak sekali. Kita melihat kemarahan mahkamah agama ini. Jemaat Yahudi yang disebut jemaat Libertini, orang-orang dari Kirene dan Alexandria, bersama dengan beberapa orang dari Kilikia dan Asia, bersoal jawab dengan Stefanus. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmat Stefanus dan roh yang mendorong dia berbicara. Stefanus dituduh mengucapkan kata-kata hujat, dituduh mengubah adat istiadat Musa. Kalau saudara melayani, mintalah hikmat Tuhan. Jangan bersandar dan mengandalkan hikmat sendiri. Lalu mereka menghasut bahwa Stefanus telah menghujat Allah dan Musa. Katanya mereka telah mendengar bahwa Yesus akan merubuhkan bait Allah dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa. Di sini saudara lihat ya, betapa mereka mati-matian memegang teguh adat istiadat. Dan zaman sekarang pun banyak yang menomorsatukan adat ketimbang Tuhan. Lebih takut dikucilkan, lebih takut tersingkir, lebih takut kalau sampai nanti dicoret dari keluarga besar dan sebagainya. Sehingga kelak nanti tidak mendapat warisan. Saudara yang terkasih, kalau adat istiadat itu sesuai dengan firman Tuhan, lakukan. Kalau tidak sesuai, bahkan bertentangan, jangan ragu untuk meninggalkannya. Namun demikian, tetap menghormati, tetap menghargai, respect. Mereka tertusuk hatinya dan begitu geram hingga merajam Stefanus. Sebenarnya kalau kita renungkan, intinya adalah mereka menolak Yesus. Dan sejak dari dulu orang menolak Yesus. Kalau Roh Kudus tidak bekerja, tidak melahirbarukan, dan tidak mempertobatkan. Tetapi belakangan nanti kita akan tahu bahwa Saulus setelah berjumpa di dalam perjalanan, dia dipertobatkan. Dia lahir barukan, dan dia menjadi rasul yang luar biasa, giat, semangat. Stefanus menatap ke langit, ya. Dia melihat langit terbuka dan Yesus di sebelah kanan Allah. Saudara-saudara yang terkasih, sekali lagi, kesaksian Allah lebih besar dari apapun. Tidak peduli betapa besar dan luar biasa spektakulernya kesaksian manusia yang berdosa. Kesaksian Allah jauh lebih penting, jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat, jauh lebih utama, jauh lebih bernilai kekalan. Kesaksian Allah di atas segalanya. Dan itu yang harus kita pegang. Itu yang harus kita percaya. Itu yang kita beritakan kemana-mana. Karena nilainya kekalan. Membawa orang kepada keselamatan. Saudara-saudara, saudara akan menatap kemana jika terdesak.
kepepet, terjepit dari mana-mana ke Tuhan atau kemanapun cara saudara, ke manusia manapun, siapapun dia, yang kita tidak tahu asal-usul latar belakangnya, atau mungkin orang kenal dekat, tetapi mereka semua adalah orang-orang berdosa. Dan kita lihat di sini, mereka makin marah. Satu-satunya mengenal Allah adalah di dalam Yesus. Satu-satunya kebenaran kalau saudara ada di dalam Yesus. Gali dan cari terus kehendaknya, saudara akan menemukannya di dalam firman-Nya. Jika mencarinya dengan tulus, tunduk pada firman, dan sungguh-sungguh. Lantas mereka semakin marah, sebab Stefanus meninggikan Yesus. Kaum munafikan ada di sana. Stefanus memberitakan kebenaran. Mereka sudah lama dengan kenyamanan dan tidak bisa menerima semua itu. Setelah berbantah-bantahan dengan Stefanus dan tidak bisa mengalahkannya, argumentasinya dipatahkan. Mereka menjadi marah, makin marah. Banyak yang menjadi marah hanya karena tetangganya buka gereja baru. Ini sebagai contoh kecil saja. Marah karena spiritnya buka gereja seperti buka warung. Maka kalau ada yang baru dianggap sebagai saingan. Sebenarnya sepanjang Kristus yang ditinggikan, sepanjang Kristus yang diberitakan, mengapa marah? Mengapa tidak bekerja sama? Apa motivasinya dalam melayani? Apakah memberitakan meninggikan Kristus atau perutnya sendiri atau dirinya sendiri? Sekali lagi, mengapa tidak bekerja sama? Tidak bersinergi. Perhatikan baik-baik. Kenyamanan adalah jebakan yang mematikan. Kalau gereja saudara besar, kalau pelayanan saudara berkibar kemana-mana, ada di mana-mana, serba mulus, serba lancar, waspadalah. Sebab itu adalah jebakan yang mematikan. Dan memang itu disediakan oleh iblis. Tidak selalu kenyamanan itu, oh Tuhan berkenan atas pelayanan itu, pergumulkan baik. Tuhan berkenan atau tidak. Dan mereka menghendaki Stefanus diadili, bahkan untuk dibinasakan. Ada orang-orang tertentu yang mudah marah kalau idolanya, kalau junjungannya dikritik, atau bahkan sekedar dikomentari di Facebook. Dan saya bisa memperhatikan itu. Walaupun mungkin sebenarnya tidak pernah ketemu langsung dengan orang tersebut, dengan pelayan hamba Tuhan yang besar itu, ataupun bahkan akrab. Dan bahkan walaupun padahal yang disampaikan, kritik yang disampaikan sesuai dengan firman Tuhan. Yang alasannya, pembelaannya atau defense-nya, yang katanya doktor lah, alasan lulusan luar negeri lah, punya gelar yang banyak sederet di belakang namanya. Saudara, kalau tidak tunduk pada kitab suci, ya jangan asal diikuti. Sampai pada titik komanya. Selalu cek dan recheck dengan kitab suci. Sebab firman Tuhanlah satu-satunya standar kebenaran. Dan Stefanus berdoa. Kita melihat bahwa Saulus menjadi saksi. Kematian Stefanus mengerikan. Ia dirajam oleh orang-orang yang marah karena pemberitaannya. Saulus yang belakang menjadi Rasul Paulus yang luar biasa saat itu dalam peristiwa itu menjadi saksi. Saudara-saudara yang terkasih, orang yang setia kepada Tuhan mengalami penganiayaan, dipersekusi, dirajam, disiksa. Semakin setia kepada Tuhan, semakin besar tantangannya.
Dan iblis tidak akan tinggal diam dengan pelayanan itu. Apakah saudara tinggal diam? Begitu saja manakala ada kebenaran ditegakkan. Cukup hanya berdiam diri, perhatikan sekali lagi. Cukup hanya berdiam diri. Maka kebatilan, penyelewengan, bahkan penyesatan akan merajalela. Bahkan ingin kebenaran itu lenyap. Karena itu kita bisa minta kekuatan dan hikmat dari Roh Kudus untuk menghadapinya. Khususnya jika itu ada di depan mata. Jangan marah atau lekas marah jika kebenaran disampaikan. Cek dengan kitab suci, apakah sesuai atau tidak. Jangan meraskan hati. Jika firman Tuhan diberitakan, jangan tegar tengkuk, tetapi datanglah kepada firman Tuhan dengan hati yang terbuka dan sikap yang hormat serta tunduk. Misalkan diperingatkan untuk mengampuni dan sabar terhadap yang telah menyakiti atau yang, ya katakanlah contohnya misalnya utang cukup lama nggak bayar-bayar, atau mengampuni terhadap orang yang paling kita benci, yang paling dibenci. Mintalah dikuatkan. Harus berjuang mati-matian karena itu sesuai dengan firman Tuhan. Dan kita tahu Rasul Paulus diubahkan Tuhan. Sehingga dia mampu berjuang mati-matian mengabarkan Injil. Apapun risikonya, apapun yang dihadapinya. Dia melakukan perjalanan misi kemana-mana. Saudara sudah melakukan perjalanan kemana? Saudara sudah ikut Tuhan berapa lama? Apa yang saudara kerjakan untuk Tuhan? Apakah saudara mendukung pelayanan yang dikerjakan oleh pelayan Tuhan? Saudara-saudara yang terkasih, renungkanlah. Ada banyak kepulauan di Indonesia yang belum dijangkau. Ada banyak yang belum tahu Yesus. Ada yang belum mengenal Yesus. Bahkan tidak usah jauh-jauh. Di tempat saya saja, di Jawa ini, masih banyak desa-desa yang belum tahu siapa Yesus. Saudara-saudara yang baru lulus, khususnya teologi, renungkan. Kemana setelah lulus ini? Apa yang saudara kerjakan bagi Tuhan? Menikah, khususnya yang perempuan ya. Ini kan biasa terjadi di banyak sekolah teologi. Langsung menikah, begitu lulus, wisuda, setengah tahun atau bahkan nggak sampai setengah tahun, beberapa bulan. Saudara-saudara yang terkasih, berkorbanlah bagi Tuhan. Tahan dulu 2 tahun, bahkan 5 tahun ke depan baru menikah. Fokus, berkorban, komitmen melakukan yang terbaik bagi Tuhan dulu. Totalitas bagi Tuhan dulu. Setelah itu saudara boleh jalankan, silakan kalau mau menjalankan rencana kehidupan pribadi saudara. Menikah, punya anak, dan sebagainya. Sebab seseorang yang sudah menikah biasanya pelayanan akan menurun, bahkan mungkin berhenti atau mungkin beralih profesi. Saya mempunyai kenalan ya, dari kenalan teman saya yang dia dipanggil sebagai hamba Tuhan, bahkan sudah pendeta, suami istri sudah pendeta, tapi lebih memilih jualan batu permata. Karena pada saat itu ekonomi sulit, sehingga banting setir. Dan kemudian memang kaya, punya mobil, punya rumah. Tetapi belakangan saya dengar mereka bangkrut. Mereka jualan baju-baju dalam. Karena mereka lari dari panggilan Tuhan. Panggilannya apa? Sebagai apa? Dan jangan pernah lari dari panggilan Tuhan. Mendekatlah, bahkan meminta dikuatkan, dihibur, dibuat giat, dibuat semangat, dibuat sukacita di dalam melakukan pelayanan.
Saudara, mari kita meredam kemarahan terhadap yang berbeda doktrin atau pengejaran atau kebenaran. Kecuali itu memang menyimpang, bahkan sesat, menyimpang dari kitab suci. Selama Yesus yang ditinggikan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita masih bisa bekerja sama, saling respect. Denominasinya, kita jangan berpikir untuk meninggikan denominasi kita ataupun mungkin sinode kita, tapi Kristuslah, Yesuslah yang harus kita tinggikan, dan kita harus makin kecil, dia harus makin besar. Kita dapat menatap kepada Allah kapan saja, membawa segala problem dan kesesakan kita. Manakala segala sesuatu buntu, datanglah kepada Yesus dan jadilah saksi yang baik bagi Tuhan. Maka saudara, Tuhan memberkati.